Oke, selamat pagi, semangat pagi teman-teman semua ya. Selamat bertemu kembali ini di bagian keempat dari eh, bagian yang terkait dengan bagaimana metode praktis melakukan penyusunan karya ilmiah ya. Nah, di bagian 4 ini kita mulai membahas bab 2 berarti. Kalau kemarin masih bab 1, nah sudah selesai, kemudian ke bab 2 ya, adalah tentang tinjauan pustaka. Nah, di bagian 4 ini kita akan fokus kepada tinjauan pustaka dan jangan lupa subscribe-nya ya. Kemudian kita mulai saja dari bab 2 membahas atau menyusun tentang bab 2. Yang pertama adalah bahwa pada bab 2 ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah kita membuat atau mengutip dari beberapa teori ya. Yang pertama kutip dulu grand teorinya ya. Jadi kita mengutip grand teori, kemudian middle teorinya, kemudian applied teorinya. Jadi ada 3 muatan teoritis yang terkait dengan tinjauan pustaka di bab 2 ini. Pada halaman awal atau katakanlah 21 ya, tinjauan pustaka, kutip 3 teori ya. Jadi kalau mengutip teori supaya kita lebih memahami, kutip 3 teori dulu dari para pakar ya. Kemudian kutipan antara grand theory, middle theory ini kutip juga fungsi-fungsinya ya. Jadi tidak cukup definisi. Setelah kita mengetahui atau mengutip 3 definisi, kemudian fungsi-fungsinya apa dari grand theory, middle theory tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, isi yang ketiga dari kajian atau tinjauan pustaka adalah apply teori. Nah, di sini kita mengutip tentang selain definisi ya, tetap 3 definisi ya. Kemudian selain 3 definisi di apply terutama ya, di apply itu selain 3 definisi kutip juga 1 sintesa ya. Kesimpulan. Jadi selain terutama di applied ini, misalnya tadi saya contohkan di minggu-minggu lalu adalah tentang budaya kerja, maka kutip definisi budaya kerja dari 3 pakar. Setelah kutip itu buatlah sintesa atau kesimpulan. Nah, biasanya setelah mengutip teori A, teori B, teori C atau definisi dari A, B, C, biasanya peneliti langsung membuat kesimpulan. Jadi berdasarkan kajian teori tersebut di atas, bla 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 bla, maka penulis dapat menyimpulkan kira-kira seperti itu kesimpulan atau sintesanya. Nah, selain itu, khusus untuk apply teori ini juga harus menulis, mengutip dimensi-dimensi atau indikator-indikator dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari variabel tersebut. Kutip juga. Jadi kita lebih memperkaya pada poin 3, pada apply teorinya. Kalau yang grand sama middle cukup definisi dan kalau perlu hanya fungsi-fungsinya saja. Nah, kalau untuk applied ini betul-betul kita harus kaya, jadi jangan dangkal, harus betul-betul banyak mengutip teori terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Ya, saya pikir kalau masalah grand teori, ya contohnya misalnya seperti menurut GR teori, GR ya, bukan R teori, GR teori dalam arti bla 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 itu kutip lah, nggak perlu saya jelaskan. Grand teorinya seperti itu. Middle teori juga seperti itu, tulis 3-3 dan fungsi-fungsinya.
Nah, apply teori juga contoh, ini contoh-contoh aja. Jadi intinya Anda mengutip terutama di applied ini harus 3 definisi. Nah, selain mengutip 3 definisi dari applied teori dan menyimpulkan, kemudian dimensi faktor yang mempengaruhi, nah, indikatornya itu juga selanjutnya setelah itu maka tulis juga, kutip juga hasil penelitian terdahulu. Nah, biasanya masuk pada sub 22 ya. Di sub, kalau saya pikir nggak perlu saya jelaskan tadi masalah grand theory karena tinggal mengutip jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, berikutnya di penelitian terdahulu ini teman-teman kutip atau ambil dari hasil penelitian yang sesuai dengan tema kita. Kemudian berapa jumlahnya? Ya tentu lebih banyak, lebih bagus. Ya tinggal dipersyaratkan berapa, misalnya antara 5, 6, 7, 10 misalnya. Jadi hasil penelitian terdahulu kita kutip yang sesuai atau yang relevan dengan penelitian kita. Dan biasanya ini dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel yang isinya tabel itu siapa penelitinya, dari institusi mana, kolom 1, 2, kemudian ada hasilnya, kolom 3 metodenya atau alat analisisnya apa, metodenya apa, kemudian persamaan dan perbedaan. Jadi kadang-kadang tidak dikutip persamaan dan perbedaan. Jadi kolom-kolom itu penting ya. Ini nggak saya contohkan, tapi kira-kira tabelnya seperti itu. Nah, berikutnya biasanya di 23 adalah kerangka pemikiran. Ya. Jadi kerangka pemikiran ini sesungguhnya kalau saya ditambahin aja kerangka pemikiran teoritis. Karena kerangka pemikiran selaku peneliti basicnya adalah teori. Jadi tidak bisa kerangka pemikiran tanpa kita mengacu pada teori. Jadi kerangka pemikiran adalah sebagai dasar pemikiran teoritis. Nah, satu, bahwa kita menetapkan variabelnya apa tadi sudah ya. Contoh misalnya budaya kerja. Nah, kemudian mengutip teori yang relevan dengan tema kita. Kemudian setelah mengutip teori yang relevan, mengutip hasil penelitian yang relevan. Oke, kembali ke step 2 tadi. Mencari, mengutip teori yang relevan. Kadangkala kalau saya membaca dari hasil penelitian di kerangka pemikiran ini hanya mengutip hasil penelitian terdahulu. Saya lebih menekankan kutip teori pakarnya dulu. Ya. Tapi jangan salah, bukan definisi. Kadang-kadang saya membaca mengutip teori, misalnya katakanlah teori hubungan. Kalau kuantitatif, tadi asosiatif tadi. Itu harus kita kutip teori pakar tentang teori hubungan. Jangan definisi. Misalnya ingin berbicara hubungan X1 dengan X2 atau hubungan antara budaya kerja dengan kerja sama tim, di situ ada kalanya yang mengutip lagi definisi, bukan definisi. Jadi dalam kerangka pemikiran teoritis ini, kutipan adalah kutipan teori yang relevan dulu. Kenapa begitu? Karena untuk penelitian kuantitatif itu sesungguhnya menguji teori. Ya, ini filosofinya supaya teman-teman ingat. Penelitian kuantitatif, sekali lagi saya katakan, adalah menguji teori. Nah, dari filosofi ini berarti kita harus mengutip teori. Setelah itu, ya, di kerangka pemikiran ini yang rata-rata kurang pas. Setelah mengutip teori pakar tentang hubungan atau pengaruh, maka baru kita mengutip hasil penelitian yang relevan. Maknanya apa? Jadi, karena tadi filosofinya penelitian kuantitatif itu menguji teori, maka di sini kita selaku peneliti sebenarnya menguji setelah ada penelitian terdahulu. Nah,
Tapi dasarnya adalah teorinya dari pakar dulu. Jadi logikanya begini, semakin banyak yang meneliti tentang teori pakar di kuantitatif ini, kemudian hasilnya ternyata semakin bagus, apalagi penelitian kita basicnya dari ResearchGap, ya, ya dari ResearchGap, dari kesenjangan, maka ternyata teori itu semakin kuat. Ini maksudnya, tujuannya sebenarnya. Jadi kita itu di kuantitatif ini itu adalah kita menguji teori. Maka sekali lagi di kerangka pemikiran ini saya tandaskan, kutip teori pakar dulu, diperkuat dengan hasil penelitian, nanti seperti apa pemikiran kita, penelitian kita. Nah, oleh karena itu dalam kerangka pemikiran teoritis ini yang keempat adalah berarti kita memberikan argumen teoritis. Itu, argumen teoritis. Makanya jangan lupa kutip pakar tentang hubungan atau pengaruh ya. Nah, setelah itu berarti baru setelah kita sudah step 1, 2, 3, 4 ini, maka yang kelima akan tergambar dalam pikiran kita. Kerangka pikir kita itu akan tergambar. Ya, akan tergambar nanti seperti ternyata hubungan, katakanlah contohnya budaya kerja dengan kerja sama tim itu adalah seperti itu. Apalagi sudah mengutip teori diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu. Baru kita akan muncul suatu kerangka pemikiran tergambar dalam benak kita. Ya, seperti yang lalu tadi sudah saya sampaikan, misalnya kita menetapkan variabelnya adalah budaya kerja, kerja sama tim, dan kinerja. Nah, dasar pemikiran teoritis ya. Satu, kutip teori pakar tentang hubungan, bukan definisi. Kemudian kutip teori pakar tentang pengaruh, bukan definisi. Sekali lagi saya ingatkan karena banyak kekurangan di sini rata-rata ya. Banyak kekurangan di sini, makanya ini saya tekankan. Kemudian kutip teori pakar tentang efektivitas misalnya, kalau kita kebetulan kualitatif ya. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa mengutip teori pakar yang relevan itu adalah pada dasarnya kita akan memperkuat hasil penelitian dan memperkuat teori-teori yang sudah disampaikan oleh para pakar, jadi menguji teori. Nah, jadi di samping itu kalau untuk penelitian kualitatif ya itu basicnya tetap dari grand teori bersifat induktif, itu sebenarnya akan ada novelty ya. Sebenarnya semua penelitian diharapkan ada novelty. Cuman kalau di kualitatif itu state the art-nya adalah ada kebaruan. Jadi ada kebaruan. State the art-nya adalah kebaruan khusus untuk yang kualitatif ya. Kalau kuantitatif ya tetap kita menguji kesenjangan tadi seperti apa. Sebenarnya juga kebaruan, cuman akan lebih spesifik itu kalau kebaruan atau novelty itu ada di kualitatif. Ya. Nah, ini sebagai contoh aja bahwa peneliti itu menyusun kerangka pemikiran adalah sesungguhnya memberikan pendapatnya nanti akan diperkuat setelah kita melakukan penelitian. Jadi memperkuat teori sebelumnya. Misalnya dengan kerjasama tim yang solid dapat meningkatkan kinerja misal. Ya, itu tergambar dalam benak kita setelah membaca teori-teori tadi di atas dalam kerangka pemikiran teoritis. Ya, itu teman-teman tentang tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran teoritis. Nah, maka nanti berikutnya setelah ini masih satu step lagi di bab 2. Mungkin minggu depan atau hari besok lusa saya akan bahas tentang paradigmanya ya. Kalau tadi dasarnya kerangka pemikiran teoritis kita, maka kita akan muncul suatu paradigma atau kerangka pikir di benak peneliti. Itu mudah-mudahan ke depan besok atau minggu depan akan saya
jelaskan dengan gambar-gambar. Kalau paradigma biasanya digambarkan ya, digambarkan dalam bentuk gambar paradigma penelitian. Paradigma penelitian. Itu teman-teman ya di bab 2 kayaknya nggak banyak bahasan. Kayak tadi atau kemarin saya sampaikan untuk bab 2 itu dalam tanda kutip mengutip teori kan nggak sulit, hanya mungkin sistematikanya yang perlu saya jelaskan di sini. Dan saya memperjelas biasanya lebih kesalahannya itu di kerangka pemikiran, jadi tidak mengutip teori pakar, tapi hanya ya, bukan berarti mengabaikan peneliti terdahulu, tapi peneliti terdahulu juga kan dasar acuannya adalah teori. Untuk penelitian kuantitatif sekali lagi menguji teori, maka teori-teori pakarnya disampaikan dulu, baru kita melakukan atau membuat suatu kerangka pikir. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Kalau ada tambahannya ya syukur. Seandainya tidak, ya kita namanya juga berbagi. Kalau bermanfaat, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya terutama sama adik-adik mahasiswa yang mungkin masih sedang menyusun tugas akhir. Ya ini untuk menambah referensi saja. Dan saya siap berkonsultasi karena ya sekali lagi bukan saya lebih tahu ya, tapi karena saya lebih dulu belajar, jadi pasti barangkali ada bisa berbagi, tapi pasti ada kekurangan ya, nggak mungkin tidak ada kekurangan. Maka konsultasi adalah sifatnya kita hanya saling memberi saran ya. Terima kasih, semangat pagi dan sampai ketemu bagi atau bagian berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.